Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang isu di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying berupa seperti ejakan, ancaman, kekerasan fisik, bahkan pelecehan seksual. Oleh karena itu, dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, dampak bullying harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan bullying? Pertama, kita harus menolak dan tidak mentoleransikan tindakan bullying itu terjadi. Kedua, kita harus berani melaporkan kepada pihak yang berwenang jika kita melihat tindakan terjadi. Ketiga, kita harus memberi dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekolah yang bebas dari bullying. Ingatlah, bullying adalah luka yang tak kasat mata, luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Sekian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita diberikan kesehatan dan kenikmatan dan tidak ternilai banyaknya. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang bahaya narkoba. Bahaya narkoba adalah musuh yang mengancam masa depan generasi muda. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan yang fisik dan mental. Tetapi juga menghancurkan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita bersama-sama melawan narkoba. Hindarilah pergaulan yang salah, menolak ajakan untuk mencoba narkoba, laporkan kepada orang tua atau guru jika ada kasus penyalahgunaan penggunaan narkoba. Ayo teman-teman, kita bersama-sama mencintai generasi muda yang sehat dan berprestasi bebas dari narkoba. Sebelumnya pidato saya sudah selesai. Saya ada satu pantun. Hari panas, sawah membelah, hutan riba di Malaysia. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Namanya juga manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Julia Putri. Saya dari kelas 9B. Kepada Ibu Anggi Lestari selaku mata pelajaran Indonesia yang saya hormati dan para sahabat-sahabat satu perjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato persuasif tentang tindakan bullying. Tindakan bullying merupakan segala bentuk penindasan atau periksaan baik secara verbal ataupun non-verbal. Tindakan bullying bisa menyebabkan baik secara verbal ataupun non-verbal yang dilakukan satu orang atau sekelompok kepada orang lain yang tentunya terlihat lebih lemah dari mereka. Tindakan bullying juga bisa menyebabkan mental seseorang menjadi drop, bahkan ada beberapa kasus menjadi
bahkan ada beberapa kasus menjadi depresi. Teman-teman yang saya banggakan, mulai sekarang stoplah melakukan bullying. Coba tanya hati nurani kalian sebelum melakukannya. Apakah apakah harus ada korban dulu baru berhenti? Tolong berhenti. Jangan ada tindakan bullying dimanapun. Pedulikanlah sesama teman, jangan mengejek atau menindas teman yang lebih lemah. Mulai sekarang, ayolah stop tindakan bullying. Jika melihat ada yang melakukan, langsung tegur kepada guru. Kalau di lingkungan rumah bisa laporkan RT setempat agar tidak ada lagi yang namanya bullying. Rupanya pidato persuasif saya dicuplikan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Anggi Lestari, serta teman-teman saya yang saya hormati. Sebelum mulai ada baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dari yang cerah ini. Hari ini saya ingin berbicara mengenai isu sosial yang serius dan meresahkan bagi seluruh dunia, yaitu kasus bullying. Oleh karena itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar dan mencegah perilaku buruk tersebut bersama-sama. Namun apakah itu bullying? Bullying bisa diartikan dengan tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain terus-menerus. Perilaku ini bisa ditemukan di berbagai tempat lingkungan, sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya. Hingga dunia maya di perilaku bisa ditunjukkan mulai dari ejekan verbal, tindakan fisik, hingga bullying. Demikian pidato saya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda dari kelas 9B. Salam sejahtera teman-teman semua. Marilah kita panjatkan ucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Tak lupa selawat serta salam. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan membahas pidato tentang bahayanya merokok bagi kalangan pelajar. Merokok adalah salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi kalangan pelajar karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Dalam satu batang rokok bisa mengandung sekitar 7.000 zat kimia 200 jenis. Dalam kandungan karisnogenik, yaitu zat yang merusak gen di dalam tubuh. Secara tidak langsung itu dapat memicu berbagai macam penyakit seperti emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, dan masih banyak lagi. Sementara menghirup yang ditimbulkan akibat sering menghisap asap rokok secara pasif dapat meningkatkan risiko untuk ketularan penyakit kanker paru-paru. Maka dari itu jauhi ada rokok yang menawarkan teman kata memberikan kata nasihat menjelaskan dari sebaliknya bagi nasihat
Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika dari kelas 9B. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang berbakti kepada orang tua. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal tentang berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua, karena kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kita akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita membanggakan kedua orang tua kita, maka kita akan disayangi Allah. Dan jadi, janganlah kita menjadi anak yang durhaka. Karena orang tua tak pernah lelah melahirkanmu dan merawatmu dari mulai lahir hingga menjadi dewasa. Lalu menafkahimu dari TK, SMP, TK, SD, SMP, dan SMA, dan seterusnya. Marilah kita berbakti kepada orang tua kita, karena sebagaimana orang tua berbaik hati kepada kita. Janganlah menjadi anak yang durhaka, karena apabila orang tua kita sudah tiada, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusufa dari kelas 9B. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat kepada Ibu Anggi Lestari serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya kesehatan. Sahabat-sahabatku, kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan kita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ada banyak alasan menjaga kesehatan tubuh itu penting antara yang lain. Satu, kesehatan tubuh mengingatkan kita untuk bekerja, belajar, dan berkarya dengan baik. Dua, kesehatan tubuh membuat kita dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Tiga, kesehatan tubuh dapat melindungi kita dari berbagai penyakit. Empat, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan lebih baik. Tubuh kita dapat melindungi dari berbagai penyakit. Teman-teman, marilah kita jauhi sebagai rokok dan minuman yang keras. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia. Saya dari kelas 9B. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia, dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin berbicara mengenai isu sosial yang sangat serius dan meresahkan bagi seluruh dunia, yaitu bullying atau perundungan. Bullying bukan menjadi salah satu kasus yang bisa dianggap remeh karena dapat merusak kehidupan dan meninggalkan luka bagi para korban. Oleh karena itu harus peka terhadap lingkungan sekitar dan mencegah perilaku tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyatukan kekuatan dan mencegah perilaku buruk ini bersama-sama. Namun, apakah itu bullying? Bullying bisa diartikan sebagai tindakan merendahkan, menyakiti, dan mengintimidasi orang lain terus-menerus. Perilaku ini bisa ditemukan di berbagai tempat seperti lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya. Perilaku ini bisa ditentukan mulai dari ejakan verbal, tindakan fisik, hingga cyberbullying. Apabila perilaku ini terus-menerus dilakukan, dapat merusak kesehatan mental dan meninggalkan luka bagi para korban.
Hal ini disebabkan oleh tekanan psikologis yang berat sehingga menyebabkan rasa cemas. Tidak hanya itu saja, perilaku ini bisa menyebabkan depresi hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena hal inilah perilaku bullying harus segera diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, apabila teman-teman mendapatkan atau melihat perilaku tersebut, segera lapor kepada orang tua atau guru. Karena selain itu, teman-teman juga harus waspada dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita semua bisa menciptakan dunia lebih aman dan saling menghargai. Mari kita berkomitmen untuk bagian dari solusi, kita bisa menciptakan masyarakat lebih aman dan saling melindungi. Sekian pidato dari saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia dari kelas 9B. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman, Islam dan nikmat salawat walafiat. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia, dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini akan berpidato yang bertema bullying. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, sehingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, merampas, bahkan membentak pun termasuk perilaku tersebut. Tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab munculnya bullying. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari keluarga, sekolah, dan pergaulan dengan teman sebaya. Hadirin sekalian, kekerasan harus dihindarkan perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, banyak pihak yang harus terlibat, mulai dari orang tua, guru, bahkan pemerintah. Marilah kita sama-sama waspada terhadap bullying. Katakan tidak pada bullying. Hadirin yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk masa depan anak bangsa. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawan dari kelas 9B. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ibu Anggi Lestari serta teman-teman saya yang saya cintai, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan bagi Sang Pencipta seluruh jagat raya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan tersebut kita bisa berkumpul di sini. Kesempatan yang sangat baik ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini agar kita semua yang di sini sadar akan kesehatan tubuh kita. Ibu, bapak, guru, dan teman-teman pasti kita mendengar kata pepatah yang mengalahkan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Perbuatan dalam tubuh tidak langsung menyadarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat pikiran dan jiwa kita menjadi sehat juga. Apa pula slogan yang mengatakan bahwa kesehatan sangat menyadarkan kita bahwa bertapa. Pula slogan yang mengatakan bahwa kesehatannya harga untuk menjadi sehat. Ibu, bapak, guru, dengan teman-teman, keadaan kita saat ini harus bersyukur karena masih diberikan napas untuk dekat nikmat udara segar. Namun bayangkan jika tidak kita terkena penyakit stroke atau serangan jantung. Tentu menakutkan karena selain harus
mengeluarkan biaya besar untuk mengobati penyakit tersebut. Kita juga membuang banyak waktu kita secara sia-sia karena harus dirawat di rumah sakit. Selain oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh terbukti menjadi salah satu yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bu Anggi Lestari selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Sapira dari kelas 9B. Saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara tentang sebuah masalah yang semakin banyak terjadi di kalangan remaja saat ini, yaitu judi online. Meskipun kelihatannya hanya seperti permainan biasa, tetapi judi online bisa membawa banyak masalah, terutama bagi kita yang masih duduk di bangku sekolah. Pertama, mari kita bicarakan tentang keuangan. Teman-teman, judi online seringkali menawarkan hadiah yang kelihatannya besar dan menarik. Tapi, apakah kalian tahu, kebanyakan orang yang mencoba judi online justru kehilangan uang mereka. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti membeli buku atau menabung untuk masa depan, akhirnya habis karena judi. Dalam waktu singkat, uang kita bisa hilang begitu saja. Kedua, kita perlu memahami dampaknya pada pikiran kita. Judi online tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga bisa membuat kita kecanduan. Ketika kita kalah, kita cenderung terus bermain dengan harapan bisa menang di putaran berikutnya. Tapi, semakin sering kita bermain, semakin kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Akhirnya, pikiran kita dipenuhi oleh keinginan untuk terus bermain dan menang. Ketiga, judi online juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Bayangkan, jika kita terlalu fokus pada judi online, kita bisa lupa pada keluarga, teman, dan tugas-tugas sekolah. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar atau berkumpul dengan keluarga, justru dihabiskan untuk bermain judi. Hal ini bisa membuat kita dengan orang terdekat menjadi renggang dan membuat kita terisolasi. Teman-teman sekalian, kita semua ingin sukses di masa depan, bukan? Tapi, judi online bukanlah jalan yang benar menuju kesuksesan. Sebaliknya, judi online bisa menghancurkan masa depan kita. Kita harus memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas ini dan menjaga diri kita dari godaan-godaan yang merugikan. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar dengan giat dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang cerah. Jangan biarkan judi online merusak semua impian dan cita-cita kita. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa cakepnya ya. Pagi hari makan pepaya, ditemani teh di pinggir kali. Jauhi judi lebih bahagia, belajar rajin sampai prestasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita bisa selalu menjauhi segala bentuk kegiatan yang merugikan dan fokus pada hal-hal positif yang membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari dan teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk berkumpul. Hari ini saya ingin berbicara tentang masalah yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Di sekolah kita hari ini, yaitu bullying atau perundangan. Bullying adalah tindakan yang merugikan seseorang secara fisik dan emosional. Ini bisa berupa pelecehan verbal atau non verbal, termasuk penghinaan, ancaman dan tindakan kekerasan fisik. Bullying di sekolah sangat merugikan bagi korbannya. Ya, ini bisa menyebabkan rasa takut, stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Ini juga bisa memengaruhi kinerja akademik dan
kinerja akademik dan korbannya. Ini bahkan menyebabkan depresi dan bunuh diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ceritakan pidato yang berjudul Dunia Maya Bebas Terasa. Teman-teman sekalian, siapa di sini yang suka main game online? Pasti banyak kan? Game online memang asik. Kita bisa menjelajahi dunia baru, berpetualang, menyelesaikan misi, dan bahkan berteman orang-orang dari seluruh dunia. Tapi ingat ya, game online juga harus dimainkan dengan bijak. Jangan sampai kita kasihkan dan melupakan kewajiban kita sebagai pelajar dan anggota keluarga. Ingatlah batas waktu bermain. Jangan sampai kita seharian hanya fokus pada game. Pilih game yang sehat. Hindari game yang mengandung kekerasan dan konten negatif. Istirahat yang cukup. Bermain game terlalu lama membuat mata lelah dan badan pegal. Game online juga bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Tapi ingatlah untuk menjaga keseimbangan dan prioritas dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga atas nikmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam, tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman kelas 9B yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato persuasi yang berjudul bahaya merokok bagi kesehatan. Seperti yang kalian ketahui, rokok tidak baik bagi kesehatan, apalagi dalam rokok mengandung zat-zat yang beracun. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin sendiri berasal dari tembakau yang menjadi bahan baku utama rokok. Dalam rokok ada kurang lebih 250 zat yang bahaya dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Kandungan tersebut berasal dari bahan baku utama rokok, yaitu tembakau. Asap rokok juga bisa bahaya bagi orang lain karena bisa terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga paru-paru mengalami radang. Belum lagi dari zat nikotin yang menyebabkan sel-sel dalam organ paru-paru yang bisa berakibat fatal, yaitu bisa terkena kanker paru-paru, radang tenggorokan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, marilah kita jauhi rokok dan sayangi paru-paru kalian. Cukup sekian pidato dari saya. Pidato yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya cukup melekat. Saya cukupkan di sini saja. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari serta teman yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Sahabat-sahabatku, kesehatan tubuh adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan, kita tidak akan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ada banyak alasan mengapa menjaga kesehatan tubuh itu penting. Antara lain, 1. Kesehatan tubuh memungkinkan kita untuk bekerja, belajar, dan berkarya dengan baik. 2. Kesehatan tubuh membuat kita dapat menikmati hidup dengan lebih maksimal. 3. Kesehatan tubuh dapat melindungi kita dari berbagai penyakit. Maka dari itu, mari kita mulai menjaga tubuh kita sejak dini. Dengan menjaga kesehatan tubuh, kita dapat menjalani hidup dengan lebih berkualitas. Sekian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kelas 9B yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan topik tanpa bullying kita bisa lebih sukses. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan didikan keras. Dampak dari perilaku bullying sangatlah mengkhawatirkan, baik bagi perilaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambaran bagaimana bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kelam. Hadirin yang berbahagia, ada suatu kenyataan yang mana bullying dianggap efektif dalam mendidik anak. Banyak orang sukses yang berpendapat bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan merupakan hasil didikan keras dari orang tua atau guru mereka. Padahal mungkin ketika mereka dididik dengan penuh kasih sayang, mereka akan jauh lebih sukses dari sekarang. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, banyak elemen yang harus ikut terlibat, baik orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku bullying. Mari kita bersatu stop perilaku bullying. Tanpa bullying kita bisa lebih sukses. Hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Lestari selaku guru bahasa Indonesia. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Indonesia karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato saya. Topik yang saya akan bawakan adalah stop bullying. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus sehingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kekuatannya pada orang lain. Bullying bisa termasuk perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, bahkan merampas pun termasuk perilaku tersebut. Tidak ada faktor tunggal penyebab terjadi bullying. Faktor tersebut bisa datang dari keluarga, sekolah, dan pergaulan dengan teman-teman sebaiknya. Hadirin sekalian, kekerasan harus segera dihindarkan dari perkembangan psikologis anak. Maka oleh sebab itu banyak pihak yang harus terlibat, mulai dari orang tua, guru, bahkan pemerintah. Marilah kita bersama-sama waspada terhadap bullying, katakan tidak terhadap bullying. Hadirin yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masa depan anak bangsa. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 9B yang saya sayangi dan cintai. Pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di kelas ini. Teman-teman, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan sekaligus perbuatan setan dan perbuatan keji yang harus kita hindari agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman, jangan sekali untuk mencoba untuk menggunakan narkoba, karena kalau kita mencobanya maka kita akan rugi seumur hidup akan terasa terbelenggu dan tergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, mulailah dari sekarang para putra-putri bangsa Indonesia jauhi narkoba dan berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak tidak menjadi orang yang merugi. Teman-teman, jangan sesekali mengonsumsi narkoba, jangan ya Dek ya, nanti kena pasal 114 dan 117 atau pasal 129 mengatur hukum penjara maksimal 12 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah bagi pengguna narkoba. Teman-teman, mungkin hanya itu pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jelani dari kelas 9B. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya hargai dan saya hormati. Pada pidato kali ini saya akan menceritakan tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Mengkonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan perbuatan setan, dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi biar kita selamat dunia akhirat. Hadirin yang saya hormati,
Jangan sekali-kali kita mencoba narkoba. Maka kita sekali mencoba narkoba, hidup kita akan terbelenggu dan terbergantungan. Maka daripada itu, marilah putra-putri bangsa Indonesia mulai sekarang menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku pembimbing pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Raisa, kelas 9B akan membawakan pidato singkat yang berjudul Stop Bullying. Bullying adalah tindakan intimidasi dan memaksa seseorang yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar hendak mereka, dengan maksud membahayakan fisik maupun mental melalui pelecehan dan penyerangan. Sekolah menjadi salah satu di mana tempat bullying sering terjadi. Bullying tentunya memiliki efek buruk jangka panjang baik bagi korban maupun pelaku. Ada banyak hal atau sering kali terjadi pada korban bullying, antaranya yang pertama, sulit tidur, yang kedua, sulit menaruh perhatian pada orang lain, yang ketiga, sering membuat alasan bolos sekolah, dan masih banyak hal-hal lainnya. Lantas, bagaimana cara kita menanggulangi bullying tersebut? Marilah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk tidak mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Percayalah, kita dapat menghapuskan bullying tersebut. Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anggi Lestari sebagai guru bahasa Indonesia, saya akan berpidato tentang bahaya merokok. Teman-teman yang berbahagia, gaya hidup yang modern membuat kita lupakan hal kesehatan yang sejatinya sangatlah penting. Salah satunya gaya hidup yang kini sedang tren di kalangan masyarakat, yaitu merokok. Bagi sebagian kalangan, merokok adalah hal yang wajib bagi pecandu rokok. Justru tanpa mereka sadari, merokok adalah dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh. Selain itu, merokok juga adalah gerbang awal bagi mereka untuk melakukan pergaulan bebas, mulai dari narkoba, mabuk-mabukan, perjudian, dan lain-lain. Teman-teman semuanya perlu sama-sama kita ketahui ada beberapa dampak buruk bagi para perokok. Pertama, merokok dapat menyebabkan paru-paru kita akan menjadi kotor, dan bahkan tanpa disadari, jika merokok dalam jangka waktu yang lama akan membuat paru-paru kita berlubang dan berujung pada kematian. Kedua, rokok juga memiliki zat nikotin yang tinggi dan membuat penghisap rokok akan ketagihan untuk merokok. Ketiga, dan bagi para perokok, tanpa mereka sadari bahwa rokok bisa menyebabkan kanker seperti kanker mulut, kanker paru-paru, kanker tenggorokan, dan lain-lain. Sampai di sini saja pidato saya menjelaskan tentang bahaya merokok. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda jangan sampai salah pergaulan, dan untuk memilih teman, pilih teman yang membawa kita ke dampak yang positif. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Alpariji dari kelas 9B. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari sebagai guru bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya hargai. Pada pidato ini saya akan menyampaikan tentang bullying. Bullying merupakan intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus. Bisa dalam bentuk kekerasan ataupun perkataan, seperti mengejek, mencela, bahkan mengancam. Bullying terjadi di lingkungan teman sebaya dan lingkungan keluarga. Dampak dan bullying sangat mengkhawatirkan. Bullying bisa dapat merusak mental dan mengubah kepribadian seseorang. Alasan orang melakukan bullying biasanya adalah karena ingin mengambil kendali dan dianggap paling berkuasa. Kedua, karena ingin mendapat perhatian dari sekitarnya. Tiga,
berasal dari keluarga broken home. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk waspada dan katakan tidak pada bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Nur Aini akan menyampaikan pidato yang berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial. Teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita mengakses berbagai platform media sosial, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, maupun hanya sekedar menghibur diri. Media sosial memberi kita kekuatan untuk tetap terhubung dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Namun, di balik kemudahan dan kebebasan ini, ada tanggung jawab besar yang perlu kita emban. Teman-teman, bijak menggunakan media sosial adalah kunci menjaga diri dari berbagai dampak yang timbul. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, jaga etika dalam berkomunikasi. Media sosial memberi kita kebebasan untuk berpendapat, tetapi kita harus ingat bahwa kebebasan ini bukan tanpa batas. Hargai perasaan dan hak orang lain. Jangan menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks. Ingatlah bahwa setiap kata yang kita tuliskan memiliki dampak besar, baik itu positif maupun negatif. Kedua, pikirkan sebelum membagikan. Informasi yang kita terima dan bagikan di media sosial harus kita saring terlebih dahulu. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, agar kita tidak menjadi penyebaran berita palsu. Ketiga, gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Alih-alih terjebak dalam konten yang tidak bermanfaat, mari kita gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, dan berbagi hal-hal baik. Jadilah inspirasi bagi orang lain dengan konten-konten yang mendidik, berkreasi, dan bermanfaat. Keempat, batasi penggunaan media sosial. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan di media sosial dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental kita. Mari kita atur waktu dengan bijak, seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Sehingga kita bisa lebih fokus pada hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, bijak menggunakan media sosial bukan hanya soal menghindari hal negatif, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Mari kita gunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dampaknya bagi orang lain dan masyarakat luas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.